Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasri Wadihuddin dengan NIM 301244032. Program studi saya ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam yang sudah diajarkan oleh beliau Bapak Adib Ainillah Pasha MSI sebagai pengampu dosen mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam meliputi yaitu geohistoris Jazirah Arab. Letak geografis Jazirah Arab adalah wilayah di Asia Barat daya yang dikelilingi oleh air di tiga sisinya, yaitu Teluk Persia, Oman di timur, Laut Merah di barat, dan Samudra Hindia di selatan. Bagian utaranya berbatasan dengan gurun Irak dan Suriah. Pembagian wilayah ini terdiri dari padang pasir luas dan pegunungan batu. Terdapat Sahara Langit, Sahara Selatan, Sahara Barat, tanah liat dan batu hitam. Masyarakat nomaden, penduduknya banyak yang hidup nomaden berpindah-pindah untuk mencari air dan rumput. Kehidupan mereka berpusat pada kabilah-kabilah atau kelompok keluarga besar yang berperan besar dalam keluarga sosial. Struktur sosial dan kebebasan individu. Kabilah-kabilah Arab memiliki struktur sosial yang sangat kuat, namun kebebasan individu juga dijunjung tinggi dengan loyalitas utama diberikan kepada keluarga dan kabilah masing-masing. Yang kedua yaitu politik bangsa Arab. Politik bangsa Arab yaitu kabilah dan permusuhan. Setiap kabilah memiliki pemimpin sendiri dan kerap terjadi permusuhan antar kabilah. Tidak ada konsep negara, hanya ikatan kesukuan ashabiyah atau yang mementingkan pertalian darah. Kepemimpinan diktator dan penindasan. Pemimpin kabilah memiliki kekuasaan mutlak layaknya seorang diktator. Rakyat diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi untuk kepentingan penguasa. Persaingan kekuasaan. Persaingan antar kabilah untuk memperoleh kekuasaan dan kehormatan tinggi seringkali dengan menarik simpati rakyat melalui kemurahan hati atau perlindungan. Kebodohan dan penindasan. Masyarakat hidup dalam ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan dengan sistem penindasan yang kuat di berbagai aspek kehidupan. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum adanya Islam, posisi rendah wanita. Wanita dianggap remeh, tanpa ada hak atau kehormatan. Pria bisa menikah atau menceraikan wanita sesuka hati. Bahkan praktek mengubur hidup-hidup bayi perempuan terjadi. Kehidupan sosial yang keras, perbudakan dan kekerasan sering terjadi. Kesenjangan sosial tinggi di mana kaum bangsawan memiliki kendali penuh sementara rakyat sering tertindas. Hubungan sosial yang bebas. Hubungan antara pria dan wanita tidak begitu teratur, bahkan ada praktik poliandri, seorang wanita memilih lebih dari satu pasangan pria. Kondisi keagamaan, ajaran Ibrahim sebelum berkembang adanya ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Tauhid Ibrahim masih diikuti sebagian penduduk, namun lama-kelamaan mulai ditinggalkan. Penyebaran berhala mulai meluas dipicu oleh tokoh seperti Amr bin Luhai yang membawa berhala ke Mekah. Ada berhala besar seperti Hubal, Manat, Lata, dan Uzza yang menjadi pusat penyembahan. Keberadaan agama lain selain agama Yahudi, agama yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dan juga ada agama Kristen juga hadir. Namun hanya diikuti segelintir penduduk Yahudi, banyak dianut di Yasrib dan Yaman, sementara Kristen menyebar melalui misionaris di wilayah Syam dan selatan Arab. Latar belakang kompleks kepercayaan masyarakat didominasi tahayul, syirik, dan praktik-praktik yang jauh dari ajaran agama Ibrahim yang asli. Kondisi perekonomian Arab, ketergantungan pada perdagangan. Ekonomi masyarakat Arab bergantung pada perdagangan, terutama di daerah selatan yang memiliki jalur dagang strategis melalui laut dan darat. Makkah sebagai pusat perdagangan. Kota Makkah berkembang sebagai pusat perdagangan didorong oleh letaknya yang strategis dan keberadaan Ka'bah yang menarik banyak peziarah. Peran pedagang suku Quraisy di Makkah memainkan peran penting dalam mengelola jalur perdagangan.
Mereka menguasai berbagai rute perdagangan di wilayah ini. Ini bahkan menjalin hubungan dengan negara-negara sekitar seperti Syam dan Yaman. Secara keseluruhan, kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam didominasi oleh sistem kesukuan yang kuat, kepercayaan, ketidakadilan sosial, dan ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Islam kemudian datang untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan ini, baik dari sisi sosial, agama, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya yaitu masa Rasulullah SAW di periode Makkah dan periode Madinah. Nama Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah kepada ibundanya yaitu Sayyidah Aminah dan kakaknya Sayyid Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah atau bertepatan dengan tahun gajah. Ketika dalam kandungannya beliau sudah menjadi yatim dengan ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Lanjut langsung ke periode Mekah. Periode Mekah, dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama yaitu geografis Mekah. Kota Mekah berada di wilayah Jazirah Arab di sekitar lembah kering di tengah padang pasir. Letaknya yang strategi menjadikan pusat perdagangan serta tujuan penting bagi para pedagang dan peziarah yang datang dari berbagai daerah. Di Makkah terdapat Ka'bah yang telah menjadi pusat spiritualitas sejak masa Nabi Ibrahim. Kondisi masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah saat itu hidup dalam sistem sosial yang berlandaskan kabilah atau suku. Mereka memiliki sistem kasta sosial yang kuat, di mana kaum Quraisy memiliki posisi tinggi sebagai penguasa Mekah. Selain itu, praktik-praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala, perjudian, minuman keras, serta ketidakadilan sosial yang merajalela mendominasi masyarakat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah di usia 40 tahun, beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terdekat. Di antaranya yaitu istri beliau Khadijah, sahabat beliau Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'id bin Harithah. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat Quraisy yang menyembah berhala. Dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk mulai berdakwah secara terbuka. Beliau mulai menyeru masyarakat Quraisy yang meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah. Dakwah ini memicu penolakan keras dari kaum Quraisy yang merasa ajaran baru ini mengancam kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Tahun kesedihan. Tahun ke-10 kenabian disebut juga sebagai tahun kesedihan, di mana pada tahun ini Rasulullah kehilangan 2 orang terdekat, yakni Siti Khadijah, istri beliau, dan Abu Thalib, paman beliau. Tanpa mereka, tekanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah semakin kuat sehingga beliau mengalami kesulitan besar dalam berdakwah. Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian dalam Mi'raj Rasulullah naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj menguatkan iman kuat Muslim serta memperkuat keyakinan Rasulullah di tengah ujian berat. Perjanjian Aqabah pertama dan kedua terjadi antara Rasulullah dan beberapa perwakilan suku dari Yasrib Madinah. Dalam perjanjian ini, penduduk Yasrib bersedia menerima dakwah Islam dan berjanji untuk melindungi Rasulullah. Perjanjian Aqabah membuka jalan bagi hijrah kaum muslimin ke Madinah. Selanjutnya yaitu periode Madinah. Pembentukan sosial. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mulai membentuk masyarakat Islam dengan dasar persaudaraan antara kaum muslimin, antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah mempersaudarakan mereka agar tercipta solidaritas yang kuat mengatasi perbedaan sosial antara penduduk asli Madinah dan kaum pendatang dari Mekah. Kerjasama antar umat. Rasulullah membentuk piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antara umat muslim dan non-muslim, termasuk suku-suku Yahudi dan masyarakat Arab lainnya di Madinah. Piagam ini berfungsi sebagai konstitusi pertama yang menjamin hak dan kewajiban seluruh warga di Madinah, menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian di antara berbagai kelompok.
Dasar politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW mengatur masyarakat Madinah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak dalam bidang ekonomi. Beliau mendorong perdagangan yang adil, menghapus praktek riba, dan menerapkan sistem zakat untuk kesejahteraan bersama dalam politik sosial. Beliau menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas antar umat, termasuk menjaga keharmonisan dengan non-muslim. Dinamika pasca konstitusi. Setelah Piagam Madinah diterapkan, Rasulullah menghadapi beberapa tantangan baik dari dalam maupun luar Madinah. Beberapa kelompok, terutama dari suku-suku Yahudi, merasa tidak puas dan akhirnya melanggar perjanjian dengan bersekutu dengan Quraisy. Pada saat yang sama, kaum Quraisy terus mencoba mengancam keberadaan komunitas muslim dengan peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Namun dengan strategi yang bijaksana, dukungan dari kaum muslim, Rasulullah mampu mempertahankan Madinah dan menyebarkan ajaran Islam secara luas. Secara keseluruhan, periode Mekah dan Madinah menggambarkan bagaimana Rasulullah mengembangkan Islam dari ajaran pribadi menjadi agama dan sistem kehidupan yang komprehensif, maupun mempersatukan masyarakat dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan. Selanjutnya yaitu materi masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama memeluk Islam dan merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Taim, yang dikenal sebagai pedagang hakim yang terpelajar. Nama aslinya beliau adalah Abdul Ka'ab sebelum ia memeluk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi. Sebagai pendukung setia Nabi, Abu Bakar berperan besar dalam mengislamkan banyak orang, termasuk sahabat Utsman bin Affan. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah wafatnya Nabi, terjadi perdebatan sengit antara Ansor dan Muhajirin tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Abu Bakar mengusulkan agar pemimpin baru berasal dari Muhajirin, dan setelah dukungan dari Umar bin Khattab, ia terpilih sebagai khalifah pada usia 61 tahun. Masa kepemimpinan mendapat dukungan luas dari umat Islam. Tantangan dan permasalahan pada masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah menjabat, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan utama. Yang pertama yaitu gerakan pembangkang atau riddah. Beberapa suku menolak membayar zakat setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan ini. Yang kedua yaitu munculnya nabi palsu. Ia berperang melawan nabi-nabi palsu seperti Musaillamah al-Kadzdzab atau yang lainnya, menjaga kemurnian Islam. Yang ketiga yaitu krisis kepemimpinan. Ketegangan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin berpotensi memecah belah umat Islam, tapi Abu Bakar berhasil menyatukan mereka. Penyebaran Islam. Yang keempat yaitu penyebaran Islam. Abu Bakar memulai ekspansi militer keluar Jazirah Arab melawan kekaisaran Romawi dan Persia. Yang kelima yaitu stabilitas ekonomi. Beliau berusaha mengembalikan pemasukan zakat yang menurut akibat pembangkangan. Prestasi pada masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifah yaitu menumpas nabi palsu. Kemenangan dalam perang Yamamah melawan Musaillamah al-Kadzdzab meskipun banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar akhirnya setuju untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam bentuk tertulis untuk menjaga keaslian setelah banyak penghafal yang terbunuh di perang melawan Musaillamah al-Kadzdzab, yaitu perang Yamamah. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Melalui Panglima Usamah bin Zaid, wilayah Islam diperluas hingga Suriah dan melawan kekuatan Persia dan Bizantium. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sosok kunci dalam menjaga stabilitas dan kesatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, serta membangun fondasi awal bagi perkembangan Islam di masa selanjutnya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di keluarga Quraisy dan memeluk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Ia dikenal karena perannya sebagai imam selama masa Syahid Abu Bakar. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi.
Setelah ditunjuk melalui wasiat dan dukungan sahabat-sahabat Abu Bakar, diangkatnya sebagai khalifah. Umar terpilih sebagai khalifah setelah Abu Bakar merasa perlu menunjuk pengganti. Abu Bakar mengusulkan Umar, dan setelah persetujuan dari sahabat, wasiat resmi dibuat masyarakat muslim memberikan baiat kepada Umar yang dikenal sebagai pemimpin tegas dan adil. Prestasi-prestasi Umar salah satunya yaitu yang pertama, ekspansi wilayah Islam. Umar berhasil menaklukkan wilayah Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia, termasuk kota-kota seperti kota Damaskus dan kota Yerusalem. Yang kedua yaitu reformasi administrasi. Ia membangun sistem untuk administrasi kota-kota baru dan pengadilan independen. Yang ketiga yaitu keadilan sosial, menganggas Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat dan distribusi kekayaan yang adil. Penetapan kalender Hijriah. Yang keempat, penetapan kalender Hijriah, memperkenalkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi. Yang kelima yaitu kebijakan toleransi beragama, memberikan perlindungan bagi komunitas non-muslim dan tempat ibadah mereka. Yang keenam yaitu pembentukan pasukan keamanan, mendirikan pasukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dampak masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berhasil menyatukan umat Islam dan memperluas pengaruh serta budaya Islam. Peninggalan bersejarah, peninggalan fisik yaitu pengumpulan Al-Quran, pembangunan infrastruktur di Madinah, dan pendirian Baitul Mal. Peninggalan non-fisik, sistem administrasi dan pemerintahan yang terstruktur, kebajikan sosial yang mendukung masyarakat, serta kalender Hijriah. Secara keseluruhan, Umar bin Khattab meninggalkan warisan penting bagi peradaban Islam melalui kepemimpinan yang adil dan reformis. Selanjutnya yaitu materi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan adalah sahabat dekat Nabi Muhammad yang terpilih sebagai khalifah setelah masa Umar bin Khattab. Ia memimpin selama 12 tahun yang merupakan masa terpanjang di kalangan Khulafaur Rasyidin. Sahabat Utsman bin Affan adalah seorang yang dermawan, pemalu, bijaksana, hidup sederhana, dan sangat peduli terhadap Al-Quran. Aspek penting pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang pertama yaitu ekspansi wilayah. Sahabat Utsman bin Affan memperluas kekhalifahan ke Persia, Armenia, Afrika Utara, dan Siprus. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi dan administrasi. Reformasi sistem administrasi termasuk standarisasi gaji dan pengelolaan kekayaan wilayah baru. Yang ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran, memerintahkan pengumpulan dan penyebaran mushaf Al-Quran untuk menjaga kesatuan bacaan. Yang keempat yaitu nepotisme, mengangkat banyak anggota keluarga ke posisi penting yang memicu ketidakpuasan dan konflik. Akhir pemerintahan sahabat Utsman terbunuh dalam pemberontakan yang dipicu oleh kritik terhadap kebijakan dan nepotisme. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Nabi yang dikenal sebagai integritas dan keadilan. Ia memerintah dalam kondisi penuh tantangan. Ciri utama pada masa pemerintahan beliau yaitu yang pertama yaitu keadilan yang tegas, menegakkan hukum tanpa diskriminasi bahkan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi, memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil dan distribusi zakat yang adil. Yang ketiga yaitu reformasi birokrasi atau mengganti pejabat yang tidak adil dan menolak nepotisme. Yang keempat yaitu konflik internal, memimpin dalam perang zaman dan perang sipil yang memecah belah umat Islam. Yang kelima yaitu dukungan pendidikan, mendorong pencarian ilmu dan etika dalam masyarakat. Sifat dan karakter Ali bin Abi Thalib yaitu berani, adil, bijaksana, hidup sederhana, dan peduli terhadap masyarakat, terutama kaum miskin. Kontribusi sahabat Ali terhadap Islam yaitu kepemimpinan di tengah konflik, pemikiran mendalam tentang hukum Islam, keberanian dalam pertempuran, serta penekanan pada keadilan dan etika. Tantangan yang dialami oleh sahabat Ali yaitu konflik dengan Aisyah, pertempuran dengan Muawiyah, kemunculan kelompok Khawarij, tantangan legitimasi kepemimpinan dan krisis politik. Materi selanjutnya yaitu
Masa dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah yang pertama yaitu Perang Siffin dan perpecahan Islam. Konflik antara Khalifah Ali dan Muawiyah dalam Perang Siffin diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Perpecahan ini menghasilkan 3 kelompok besar dalam Islam, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan pendukung Muawiyah, dan Syiah yaitu pendukung Ali. Akibatnya, kesatuan politik Islam melemah. Akhir masa Khulafaur Rasyidin dan awal Bani Umayyah. Sahabat Ali dibunuh oleh seorang Khawarij pada tahun 660 Masehi yang mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah dan mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau kerajaan turun-menurun. Muawiyah memaksakan baiat sumpah setia pada rakyat untuk putranya yaitu Yazid. Pengaruh tahkim dan dinasti Umayyah. Peristiwa tahkim menimbulkan perdebatan besar dengan pandangan bahwa sebagian sahabat Nabi terlibat dalam tipu daya kekuasaan. Muawiyah berhasil mengukuhkan kekuasaan di Suriah dengan dukungan rakyat dan militer yang disiplin. Ia menjalin kesepakatan dengan Sayyidina Hasan bin Ali untuk menyerahkan kepemimpinan kepadanya dengan syarat kekhalifahan akan dikembalikan kepada umat setelahnya. Transformasi kekhalifahan oleh Muawiyah. Muawiyah mengubah istilah khalifah menjadi simbol kekuasaan, menyebutnya sebagai Khalifah Allah. Dinasti Umayyah memimpin selama sekitar 90 tahun dengan 14 khalifah dari Muawiyah 1 hingga Marwah 2. Ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Di barat, dinasti Umayyah menyerang kekaisaran Bizantium, menaklukkan Konstantinopel, Afrika Utara, dan masuk ke Spanyol. Di timur, ekspansi mencapai Sind atau Pakistan yang sekarang terkenalnya, dan Punjab memperluas wilayah Islam hingga mencakup Spanyol, Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Irak, Persia, dan Asia Tengah. Kemajuan peradaban di masa dinasti Umayyah mengembangkan peradaban Islam melalui arsitektur, militer, perdagangan, kerajinan, dan ilmu agama. Faktor melemahnya dinasti Umayyah. Beberapa faktor melemahnya kekuasaan Umayyah seperti sistem pergantian khalifah yang tidak jelas, perselisihan antar suku, ketidakpuasan kaum non-Arab, kehidupan mewah di istana, dan perlawanan oposisi. Faktor terakhir yang menjatuhkan dinasti Umayyah adalah kebangkitan Bani Abbas dengan dukungan dari Bani Hashim, Syiah, dan Mawali non-Arab yang merasa terpinggirkan. Dan selanjutnya yaitu masa dinasti Abbasiyah. Latar belakang pendirian dinasti Abbasiyah didukung oleh masyarakat non-Arab yang merasa tidak puas dengan diskriminasi dinasti Umayyah. Dipimpin oleh keluarga Abbasiyah menggulingkan keluarga Umayyah dan mendirikan pusat kekuasaan di Baghdad atau yang sekarang dikenal di Irak. Yang kedua yaitu periode kejayaan zaman keemasan Islam pada dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah atau lembaga penting untuk penerjemahan karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India. Kemajuan ilmu pengetahuan cendekiawan seperti Al-Khwarizmi di bidang matematika dan Ibnu Sina di kedokteran. Kemajuan ekonomi perdagangan internasional berkembang pesat dengan dukungan lokasi strategis Baghdad. Sistem moneter dan perpajakan yang stabil memperkuat ekonomi. Yang ketiga yaitu kemajuan seni dan budaya. Yang pertama sastra. Karya terkenal seperti 1001 Malam muncul pada masa dinasti Abbasiyah ini. Yang kedua yaitu arsitektur, pembangunan megah seperti Masjid Agung Samarra. Yang keempat yaitu kemunduran dan faktor-faktor penyebab dinasti Abbasiyah. Konflik internal dan perpecahan faksi yaitu persaingan internal dan pemberontakan seperti pemberontakan Zenj, invasi asing, dan ketergantungan pada tentara bayaran. Tentara bayaran dari Turki dan Persia menyebabkan ketidakstabilan politik. Munculnya dinasti lokal. Beberapa daerah menjadi otonom, melemahkan kekuasaan pusat Abbasiyah. Hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.